Oke guys, welcome to my channel. Pada video kali ini gue akan bahas tentang cerita horor. Tak bisa dipungkiri bahwa banyak orang yang memang memiliki kisah menyeramkan yang berhubungan dengan dunia gaib. Orang-orang tersebut kemudian seringkali membagikan cerita mereka pada media sosial. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh pemilik Twitter bernama @inifaiz. Dalam akun Twitter tersebut, lelaki ini membagikan ceritanya dengan judul "Jangan Mandi Waktu Maghrib", yang merupakan cerita nyata bertempat di rumah Solo, Jawa Tengah. Pada awal cerita tersebut, dirinya menyatakan bahwa ia bukanlah anak indigo, atau bisa dikatakan dia adalah orang pada umumnya yang tidak memiliki kemampuan atau kelebihan untuk melihat yang tak kasat mata. Meski demikian, dirinya merasa makhluk gaib seringkali mendekati dan menunjukkan eksistensi mereka kepadanya. Cerita kali ini adalah tentang pamali atau pantangan, yaitu dilarang mandi pada saat maghrib. Jadi kejadian tersebut dialaminya di Solo, di rumah almarhum eyangnya, yang adalah orang tua dari sang ibu. Rumah ini terletak tidak jauh dari pusat kota, dekat dengan Stadion Manahan yang sebenarnya situasinya biasa saja. Artinya tidak sepi dan cenderung ramai. Namun, memang di rumah tersebut dulunya terdapat banyak barang antik, seperti wayang kulit, keris, dan pernak-pernik khas Jawa lainnya. Karena memang eyang dari Faiz ini hobi mengoleksi barang-barang tersebut. Dalam kejadian horor ini, dirinya tidak tahu apakah barang-barang ini ada hubungannya dengan kejadian horor tersebut atau tidak. Dirinya menceritakan bahwa pada pembangunan lantai atas rumah tersebut di tahun 2001, ada orang ronda yang melihat sosok hitam besar duduk di atas balkon yang masih dalam proses pembangunan. Sosok hitam ini seperti sedang merokok dan mengeluarkan asap putih tebal yang menyebabkan jalan di samping rumah terselimuti kabut. Bisa-bisanya ya, rokok tapi asapnya kayak kabut. Aneh sih. Cerita ini didengar oleh seluruh warga kampung, bahkan membuat orang yang ronda tak lagi berani melalui rumah Eyang Faiz ini. Pada tahun 2009, barang-barang kuno tersebut akhirnya dijual dan diberikan ke kerabat, karena Eyang sudah mulai belajar tentang agama yang lurus. Kemudian pada tahun 2015, pada saat Faiz kuliah di Solo, ia mengalami pamali di rumah tersebut. Aku tinggal di rumah tersebut bersama keluarga tanteku. Tanteku punya 4 orang anak. Anak pertama laki-laki dan sisanya perempuan. Adikku yang laki-laki ini namanya Sihan. Waktu itu dia baru lulus SD. Anak ini isengnya minta ampun, kata Faiz. Salah satu keisengan adiknya ini adalah mengganggu Faiz pada saat mandi. Entah mengetuk pintu, teriak-teriak, atau mematikan lampu. Sampai suatu hari setelah Faiz kuliah, Faiz sampai di rumah menjelang maghrib dan langsung mandi di kamar mandi lantai atas. Kamar mandinya terpisah dari ruangan lantai atas. Jadi kalau mau kamar mandi atas, kita harus keluar ruangan kemudian melewati jemuran didak-dakan terlebih dahulu, kata Faiz. Tidak ada firasat di awal mandi, namun di tengah-tengah mandi, lampu kamar mandi pun mati. Sontak Faiz pun langsung mengira bahwa ini adalah ulah sang adik sepupunya. Faiz pun teriak untuk meminta tolong Sihan menyalakan kembali lampu tersebut. Namun tidak ada jawaban, sehingga dirinya mengenakan handuk untuk keluar dan menyalakan lampu kembali. Pada saat keluar, keadaan di luar sangat sepi, namun dirinya masih belum berpikir bahwa itu adalah gangguan mistis. Ia masih mengira bahwa adik sepupunya yang mematikan lampu dan langsung lari sembunyi atau turun ke lantai bawah. Tak lama setelah Faiz kembali menyalakan lampu dan meneruskan mandi, lampu kamar mandi pun berkedip beberapa kali. Namun dirinya menyangka bahwa itu adalah ulah Sihan. Namun tepat ketika aku sedang mengenakan bajuku, tiba-tiba lampu mulai berkedip lagi.
Tapi untuk mati nyala yang terakhir ini sangat singkat. Kalau tidak salah hanya 2 atau 3 kedipan. Aku pada saat itu sudah terlanjur gemas dan jengkel dengan yang kukira itu adalah ulah adikku. Rasanya pengen membalas keesengan adikku, kata Faiz. Saking jengkelnya, Faiz pun mengambil gayung berisi air yang bermaksud ingin mengguyur ke adiknya tersebut. Namun ia mengintip melalui kaca pintu kamar mandi untuk memastikan apakah sang adik berada di luar atau tidak. Saat mengintip, ia yakin bahwa di depan pintu kamar mandi ada sosok anak kecil yang menyerupai adiknya. Rambut, baju, celana, semuanya mirip. Namun sosok ini membelakangi Faiz, sehingga ia tidak bisa melihat wajah anak tersebut. Tapi yang berbeda dari sosok itu, kulitnya putih, pucat seperti orang kedinginan. Padahal adikku kulitnya agak kecoklatan karena ia sering main panas-panasan. Sosok tersebut seakan mematung, menatap lurus ke depan seakan memandang ke arah genteng rumah. Aneh. Aku heran kepada Zihan. Kurang kerjaan banget bengong melihat genteng seperti itu, kata Faiz. Ia pun segera membuka pintu kamar mandi, namun seketika itu di depan Faiz tidak ada siapa-siapa. Faiz pun terkejut. Awalnya Faiz mengira bahwa yang dia lihat anak kecil itu adalah adik sepupunya, tapi ternyata pas dia buka pintunya, ternyata tidak ada siapa-siapa. Faiz langsung turun dan hendak menanyakan hal itu kepada adik sepupunya. Namun ternyata Zihan sedang sholat di kamarnya. Setelah selesai dan menanyakan hal ganjil tersebut, Zihan menyatakan bahwa ia tidak ke atas sama sekali, bahkan mengaku dirinya tidak tahu Faiz pulang dari kuliah. Sejak awal aku di lantai atas sendirian, dari gangguan lampu mati yang pertama hingga yang terakhir aku lihat sosok anak kecil di depan pintu kamar mandi. Itu bukanlah keisengan sisihan ini. Aku tidak tahu siapa sebenarnya sosok anak kecil tersebut. Dan sampai saat ini aku tidak pernah melihatnya lagi. Oke teman-teman semua, itulah cerita singkat tentang jangan mandi di waktu maghrib. Apalagi kondisinya kalian sendirian. Itu jangan deh. Ini buat pembelajaran buat kalian semua. Kalau kita tuh yang pertama harus berhati-hati. Yang kedua, jangan lupa selalu membaca doa kemanapun, dimanapun kita berada. Oke teman-teman semua, itulah cerita mistis jangan mandi di waktu maghrib. Sampai jumpa.